Lagi ya, kita lihat lagi bagian yang kedua, pembahasan tentang David Fourier. Kita sudah mulai dengan fungsi periodik. Kemudian pertama yang kedua ini kita tengok David Fourier itu seperti apa. Sederhananya dulu, ya. Kita lihat, dan ini dari sumber yang sama dari buku Advanced Engineering Mathematics karangan Kak Astor juga, yang Bapak terjemahkan. Di dalam David Fourier nanti ada fungsi yang dinamakan ortogonal. Ortogonal itu apa? Tegak lurus, ya, saling perpendikular, tegak lurus. Jadi kalau ada dua fungsi yang berbeda, fungsinya f dan fungsi g. Ada fungsi f, fx, dan fungsi gx. Dia terdefinisi di dalam interval tertutup AB, dan jika integral dari hasil kali AB, fx kali gx nih, dalam interval itu, jadi ingat ada fungsinya dua, f dan g. F dan G dua-duanya terdefinisi dalam interval dari berapa? A sampai B. Nah, dan berlaku apa? Integralnya ya, hasil kali F kali G itu dalam interval AB itu hasilnya berapa? 0 ya. Kalau dia 0, maka kedua fungsi ini dikatakan saling apa? Ortogonal dalam interval AB. Jadi mungkin kalau kita punya fungsi kayak begini ya, ini ada fungsi lengkung begini, kurvanya. Satu lagi ada fungsi mungkin gini. Nah, ya. Ini fungsi fx, ini fungsi gx, intervalnya dari A sampai B. Di sini kita katakan apa? Ortogonal karena berbentuk sudut 90 derajat. Dan ini bisa dilihat dari sudutnya, ini bisa kalian lihat dari cari aja gradien G, berapa d dx-nya. D dxg berarti f aksen ini ya, f aksen. Cari turunan G di titik ini, berarti G aksen. Perkalian keduanya kan jadi itu ya. Dia adalah ortogonal. Nah, pada kuliah sebelumnya telah kita tunjukkan bahwa sin nx dan cos nx untuk n-nya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya itu membentuk koleksi fungsi periodik yang ortogonal dalam interval dari minus P sampai P. Pada apa ya, integral-integralnya ya, kan ada perkalian sin dan cos yang 0 ya. Ini kenapa? Karena tadi kita sudah, kalau kita kalikan sin nx dikali cos nx dx dari interval min P sampai P, kalau ortogonal berarti hasil integralnya perlu dihitung nggak? Nggak. Berapa hasilnya? 0 ya, karena dia katakan ortogonal. Nah, kemudian bahkan untuk interval apapun, nggak cuma dari min P sampai P, intervalnya apapun, yang penting lebarnya berapa? 2P. Dari min P ke P kan 2P. Ya, interval apapun dengan lebar 2P, maka cos mx kali cos nx 0 untuk m tidak sama dengan n, sin mx dikali sin nx juga 0 untuk m tidak sama dengan n. Jadi mereka ini adalah fungsi yang saling ortogonal satu dan lainnya. Ini juga ortogonal ya. Nah, kita lihat dari Fourier. Jadi jika kondisi tertentu terpenuhi, maka dimungkinkan untuk menulis fungsi periodik dengan periode 2P sebagai penguraian atau ekspansi dari deret fungsi periodik. Kita sudah belajar kemarin di Matek ada deret ya, tak hingga. Juga kita sudah belajar deret Maclaurin, deret Taylor ya. Itu deret-deret polinomial. Nah, sekarang ini deret daripada fungsi sinus dan kosinus. Nah, jadi dia bisa dianggap sebagai ekspansi dari deret fungsi periodik ortogonal yang telah kita jelaskan sebelumnya. Yaitu kalau fungsi fx terdefinisi dalam interval min P sampai P, di mana fx ini artinya apa nih Bang? Simbol yang di kotak ini nih. Periodik.
Artinya periodik karena fx tambah 2pn sebenarnya fx ini periodik. Periodik dengan periodenya berapa? 2pi. Nih, n itu hanya kelipatannya. Ya, 2pi pertama, kalau n-nya 2, 2pi yang kedua, 2pi yang ketiga. Ya. Maka akan berlaku persamaan direct Fourier seperti ini. Jadi ini mungkin kalian boleh catat, persamaan dasar dari direct Fourier adalah A0 per 2 ditambah sigma dari apa? Suku AN dikali cos NX ditambah BN dikali sin NX. Di sini N-nya dimulai dari 1 sampai tanpa batas, tak hingga, directnya tak hingga. Tapi nanti kita sebenarnya hanya mengambil 5 suku, 6 suku aja. Karena suku-suku berikutnya tidak memberi pengaruh yang signifikan. Ya. Nah, kalian lihat di sini, di dalam definisi direct Fourier ada 3 konstanta, yaitu apa? Pertama, A0. Kedua, AN. Ketiga, tiga-tiga ini konstanta. AN nanti dikalikan dengan cos. BN kalikan dengan sin. A0 tidak dengan cosnya sin, berdiri sendiri. Nah, ini kita namakan tiga-tiganya ini, AN, A0, AN, BN disebut koefisien apa? Koefisien Fourier-nya. Ini koefisien Fourier. Nah, proses nanti kita mencari berapa A0, AN, BN, itulah yang dinamakan dengan analisis Fourier. Jadi analisis Fourier itu ya mencari berapa A0, berapa AN, berapa BN. Nah, bagaimana mencari A0, AN, BN itu ada rumusnya nanti. Rumusnya nanti ada. Nah, kita lihat ya. Kita akan lihat fungsi trigonometri ini nanti. Nah, ini integralnya mulai panjang ini ya. Pengintegralnya sudah mulai banyak seperti ini ya. Nanti kalian baca aja ini uraiannya. Kesimpulannya dari semua tadi ini mau cepat. Jika ada direct Fourier itu bentuknya seperti ini. Definisi ya. Di mana A0-nya adalah A0-nya 1 per 2pi dari integral fx. Ya, dari min pi sampai pi. AN-nya adalah diperoleh dengan mencari integral ini. 1 per pi dikali fx dikali apa? Cos nx. Kemudian BN-nya 1 per pi dikali fx sin nx. Nah, nanti dapat ini nilai A0, AN, dan BN. Kalian masukkan ke dalam rumus direct Fourier ini, maka dapatlah deret tak hingganya. Satu contoh. Contohnya nih. Kalian ini gelombang. Gelombangnya enggak periodik, enggak sin cos. Kayak gelombang balok aja ya ini. Sini periodik ya. Ini periodik dari min pi sampai pi. Kalau dibilang periodik dari min pi sampai pi, maka kita startnya dari sini ya. Sini sampai sini, ini gini. Terus ini. Jadi kayaknya ada 3 persamaan yang mau dicari. Pertama, persamaan dari min pi sampai pi per 2. Lalu dari min pi per 2 sampai pi per 2. Terus dari pi per 2 sampai pi. Ada 3 persamaan analitik yang muncul. Lihat ini. Di sini berapa? 0 ya. Karena di subu X. Di sini 0. Satu-satunya enggak 0 cuma di tengah ini. Nah, jadi integralnya akan mudah nanti kalau dia 0. Nah, jadi kita lihat. Kalau kita mau mencari direct Fourier dari fungsi ini, periodik ini fungsi deskripsi analitiknya. Pertama kita mau cari apa? Direct Fourier-nya kan harus ini, mencarinya. Kalian cari A0 berapa, AN berapa, dan BN berapa. A0 tadi rumusnya apa? Ini ya, A0 itu ini, min pi sampai pi. Tetapi karena dari min pi sampai pi itu yang hidup nilainya cuma dari min pi per 2 sampai pi per 2, yang lainnya 0, maka nilai A0 menjadi, lihat ini 0, ini 0 kita hilang kan? Yang muncul hanya suku ini. Nah, integralnya jadi berapa? 1 per pi kali ini, jadi berapa ini? Jelas ya? Oke. Mulanya kan ini rumusnya kan 1 per 2 pi. 1 per 2 pi. Ya, tapi karena di sini terhilang duanya itu ya.
Dan AN-nya, untuk mencari AN sama, rumus AN ini, kalian masukkan tadi, AN-nya 1 per Pi dari min Pi sampai Pi per 2, interval yang pertama, tapi dia 0, kemudian 4 dikali ini, yang 4 itu dari min Pi per 2 sampai Pi per 2, dan di sini 0, jadi ini hilang ya, ini habis, yang kalian hitung hanya bagian ini, hasil integralnya jadi seperti ini. Integral ini nanti berbeda-beda nilainya. Jadi kalau kita lihat kalau N-nya bilangan genap, maka nilai AN-nya jadi 0. Genap itu kalau 2, 4, 6, 8. Kalau N-nya ganjil, tapi ganjilnya bukan 1, 3, 5, 7, pada 1, 5, 9, dan seterusnya, nilai AN-nya jadi ini, 3 nilai. Dari ganjil yang 3, 7, 11 jadi seperti ini, maka mencari BN begitu juga, sesudah dapat, kalian masukkan semuanya. Jadi nilai A0, AN, BN dimasukkan ke dalam rumus definisi dari Fourier ini, sehingga kita peroleh, inilah dia representasinya. Dan ini kalau kalian gambarkan dalam Wolfram alpha, gambarkan kurvanya nanti dalam suku-suku yang lebih panjang atau suku-suku yang lebih banyak, nanti gelombang tersebut, ini gelombang ini, dalam suku-suku yang lebih banyak, nanti bentuk grafiknya dari Fourier itu akan berbentuk seperti ini. Nanti di sini dia begini. Nah, terus ini kayak apa itu ya? Kayak pulse gitu ya, pulsa. Nah, begini dia. Ini adalah grafik daripada Fourier yang ini. Kalau kita gambarkan. Dengan menambah suku-sukunya akan semakin lebih smooth. Jadi nanti lama-lama lengkungan-lengkungan ini akan semakin rapat dan hampir merata di sini. Jadi mendekati gejala gelombang yang mula-mula ya. Jadi seperti itu. Artinya fungsi periodik yang bagaimanapun, kalaupun tidak sinusoidal, nanti bisa kita cari persamaan matematikanya ke dalam sin dan cos dan bisa kita hampiri dalam deret Fourier. Sedikit lagi, untuk melakukan deret Fourier ada syarat, namanya syarat Dirichlet. Ya, pertama fungsinya terdefinisi, bernilai tunggal dan periodik pada interval 2pi. Kemudian fungsi fx dan turunannya kontinu sepenggal-sepenggal. Jadi maka deret Fourier itu akan ada. Maka deret Fourier-nya seperti ini. Jadi ini ada namanya syarat Dirichlet. Syarat Dirichlet itu menjamin kekonvergenan fungsi fx. Ya, ketika ya x fx itu adalah titik kontinuitasnya. Jadi Bapak rasa kita lihat ini, kondisi Dirichlet ini merupakan syarat cukup bagi deret Fourier untuk menyajikan fungsi fx tak hanya di titik kontinuitas, tetapi juga di titik diskontinu. Dan juga bahwa periodisitas fungsinya tidak harus pada interval 2pi. Jadi tadi ada kalau gelombang ini, kayak begini, gini, ini misalnya 5. Berarti titik diskontinuitasnya di mana? Di 5. Ini kontinu, di sini diskontinuitasnya di 5, maka ini bisa juga tetap handal dari Fourier dalam mengaproksimasinya. Bapak rasa cukup ya ini. Nah, sebagai penutup, ini latihan, kita lihat cepat aja. Jika fungsi berikut ini terdefinisi dalam interval dari min pi sampai pi, nyatakanlah fungsi-fungsi ini bisa atau tidak bisa dinyatakan dalam deret Fourier. Yang pertama, fx sama dengan x pangkat 3. Bisa, alasannya kenapa? Nah, ya. Yang kedua, bisa tidak dibawa ke deret Fourier? Fx sama dengan 4x tambah kurang 5? Bisa. Yang ketiga, kok nggak bisa? Karena ada infinite discontinue di x sama dengan berapa? 0 ya. Oke. Yang keempat bisa nggak? Coba jawabannya. 4 bisa atau tidak?
Bisa. Oke. Yang kelima, tan tidak. Dia ada infinite diskontinuitasnya di berapa? Pi per 2. Bapak tanya, kenapa ini bisa? Padahal dia diskontinunya di mana? Di mana? X sama dengan? Tadi kita cerita intervalnya dari berapa ke berapa? Min pi sampai pi. Sedangkan X ini, titik diskontinuitas itu di luar interval. Karena pi itu kalau kita angkat kan 3,14. Masalahnya itu di luar interval. Jadi makanya bisa menggunakan dalam kenapa ini nggak bisa? Kan nol. Karena nol ada dalam interval dari mimpi sampai ini. Nah, clear ya? Jadi dengan syarat itu juga dipertimbangkan untuk apakah suatu fungsi bisa dibawa ke dalam fungsi dari Fourier atau tidak. Bapak rasa kita cukup sampai sini ya. Ada 2 tugas, tolong dikerjain ya. Oke, ya,